Jadi Ustaz Somad dulu cita-citanya sebetulnya apa? Cita-cita saya dulu jadi kiai. Saya dulu maunya pulang dari Maroko, beli tanah, buat kolam ikan, tanam kangkung, tanam ubi, buka pesantren, ngajar, lalu kemudian malam ceramah di kampung, maunya gitu dulu. Tapi kemudian saya, kata almarhumah ibu saya, kau kan S1 Al-Azhar, S2 dari Maroko, cobalah kau dulu jadi dosen, aku ingin kau jadi dosen, kata dia. Iyalah mak, kata saya, ikut saya jadi dosen, lulus. Habis itu saya ceramah di masjid-masjid, direkam. Habis itu diusir-usir, viral. Nah, ini ceramah, tapi cita-cita saya tetap, sebelum saya mati saya ingin tetap jadi kiai di pondok pesantren. Dan alhamdulillah, belum saya jadi kiai, masjidnya udah jadi duluan. Masjid Al-Musola. Masya Allah. Terus terang, kalau Allah tidak segan nangis di depan anak-anak, udah nangis saya. Tapi saya tahan, nanti saya nangis takutnya kata jamaah, alah paling nangis kena asap ikan bakar. Jadi cita-cita saya, kalau titel rasanya udah panjang sekali, sampai penuh itu tadi prasasti itu. Profesor, Doktor, Kiai Haji Abdul Somad, LC, DSA, PhD. Itu pun masih kurang lagi, Datuk Sri Ulama Setia Negara, KI Jaga Mangkulilaga. Tapi ada satu kerinduan, rindu duduk bersama santriwan santriwati, rindu mengontrol mereka sholat berjamaah, rindu membimbing sholat tahajud malam. Tapi kalau saya tinggalkan tabligh akbar penyemangat umat keliling ini, saya dilema. Satu sisi saya dikatakan, Ustadz semangat terus keliling, bangkitkan semangat kami. Ya saya keliling lagi. Sampai kapan ini Pak Ustadz? Ya sampai orang capek mendengar atau saya capek ceramah. Tapi sebelum mati tetap ingin mengajar di pondok pesantren. Pesan yang ingin saya sampaikan sebenarnya adalah para ustadz yang sudah ada di pesantren ini nikmat besar. Berapa banyak orang ingin jadi guru mengajar di pesantren, tak tercapai cita-citanya. Tak tercapai. Niatnya ada, santrinya nggak ada. Niatnya ada, tanahnya tak ada. Ini lengkap semua. Masjid di atas air, inilah ya. Di Maroko ada masjid di atas air, laut Mediterania, didirikan oleh Raja Hasan II. Tertulis, wa kana arsyuhu 'alal ma'. Singgasana di atas air. Di atas laut. Tapi ini lengkap di atas air, ada ikannya di bawah. Ikan mentah dan ikan matang. Ada semua. Cantik, indah. Dulu saya melepas ikan itu di sini 2 tahun yang lalu. Mungkin ikan-ikan yang saya lepas itu sudah punya cucu cicit. Cucu-cucunya itu yang sedang dibakar itu. Ini terus terang saya tak bisa lama tausiah ini karena hilang fokus saya menengok mereka. Tapi 5 rukun itu tak akan saya sampaikan. Guru santriwan yang disebut dengan kiai itu tidak bisa dibayar dengan uang. Apa sanggup kita membayar jerih payah tetes puluh keringat air mata mereka dari mulai bangun pagi sampai tidur malam? Tak bisa kita bayar. Maka ini ada seninya. Sesuatu kalau kita cintai, kita nikmati. Kalau mencintai santriwan santriwati, mengajar itu seni, senang kita, maka nikmat. Tapi kalau kita stres, tidak suka, depresi. Maka saya sampaikan kepada para ustadz, para kiai, kalau memang ini dinikmati, itu insya Allah panjang umur. Tapi kalau tidak, kita jadi stres, depresi, silap-silap bisa nyemplung ke kolam ini. Kenapa? Karena dia suntuk. Tapi saya yakin dan percaya, Al-Quran itu adalah obat. Karena Allah mengatakan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Kami turunkan Al-Quran itu syifa, sebagai obat, penenang jiwa. Orang yang datang dari kota besar, hiruk pikuk, galau, datang kemari tenang pikirannya. Saya pun begitu masuk, datang kemari melangkah, suasananya, santri-santrinya tenang. Sempat agak suntuk tadi sejenak, membayangkan WC yang 6 tadi. Dalam hati saya, nanti saya akan, waktu tadi Ustadz Hanafi Usman mengatakan, kita kekurangan 6 WC. Dalam hati saya, nanti aku akan ngasih WC 1 dalam hati saya. Ya tidak saya bilang dalam hati saya.
Habis itu pas selesai, langsung Ustaz Hanafi bilang, Ustaz, Pak Riko menyanggupi 6 WC gitu. Dalam hati saya, aku tadi udah sempat niat 1, berarti nggak jadilah. Tetap saya kasih, tapi tidak untuk WC itu. Saya diduitkan aja nanti saya titipkan ke Ustaz Hanafi. Itu saya cakapkan gini, takut saya setan kan, nggak usah jadi aja, nggak usah. Soalnya dia udah berapa kali bisik ini, katanya nggak usah, simpan aja, bawa pulang aja gitu. Jadi saya lawan, setan, aku tak ngasih. Kata setan, gagal deh. Itu tujuannya saya sebutkan ini. Jadi berbahagialah para ustadz, santriwan-santriwati ini nanti akan menjadi gubernur, akan menjadi bupati, akan menjadi tentara, akan menjadi arsitek, akan menjadi pengacara. Tidak ada pun satu pun yang jadi ustadz, karena mereka adalah bupati yang ustadz, pengacara yang ustadz, hakim yang ustadz, polisi yang ustadz, dan tentara yang ustadz. Itu bedanya. Di tempat lain dicetak menjadi ustadz, sini tidak. Dari mana ustadz tahu? Mereka udah pakai dasi dari sekarang. Diplomat sudah siap ditempatkan di seluruh dunia. Ada yang di kutub utara, balik jadi es batu. Tapi mereka luar biasa, Al-Quran di kepalanya. Begitu disuruh ceramah, arigato, saya bahasa Jepangnya yang ingat saya cuman itu aja, arigato. Oh, ada satu lagi, perempuan hamil mandi di tepi pantai, kukira kura-kura. Itu jangan kalian ingat-ingat. Jadi Masya Allah, ketika mereka ini nanti menjadi orang-orang yang berhasil, dan kita menjalani usia tua mati, kita dimakan cacing tanah, yang kaya-kaya hartanya tinggal, yang pejabat-pejabat jabatannya binasa, tapi bapak, ibu, para ustadz, ustazah, para kiai, para guru, itu yang mengalir, yang menjamin mengalir itu Nabi Muhammad SAW. Iza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus semuanya. Tapi ada yang tetap connect. Apa dia? Ilmun yuntafa'u bih. Maka ikhlaslah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak ragu sedikit pun, para ustadz ustazah ini orang-orang ikhlas. Kalau tidak ikhlas, tidak akan mungkin jadi 250 anak-anak yang luar biasa. Betul? Karena keikhlasan mereka lah kalian hafal Quran. Karena keikhlasan mereka. Tapi yang namanya hati itu kadang berbolak-balik. Karena berbolak-balik itulah dia namanya qalb. Qallaba yuqallibu taqallaba yataqallabu ya muqallibal qulub. Berbolak-balik dia. Pagi jadi ustaz, bisa sore jadi setengah ustaz, bisa. Tapi tidak di sini, di tempat-tempat lain. Pagi jadi ustaz ngajar nahu, sore bisa jadi ustaz ngajar pelet, bisa pelet ikan. Tapi kalau dia istiqomah, insya Allah, maka ini kuatkan. Kalau berharap kepada pemerintah, oh terlalu jauh. Guru fisika di PNS kan, guru kimia PNS, guru matematika PNS, guru nahu, guru tajwid, guru akidah akhlak. Padahal itulah yang menyelamatkan anak bangsa. Maka kita berharap, tapi mereka tidak berharap PNS. Malah yang udah PNS jadi keluar PNS. Ustaz Somad. Mereka hanya berharap pada ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada amal yang tetap mengalir.